Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis tentang setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, itu beliau mengatakan bahwa makna dari setan dibelenggu ini bisa saja maknanya secara hakiki, bisa juga maknanya secara maknawi. Apa maksudnya? Di antara hadis Nabi tadi mengatakan bahwa asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Ya. Jadi satu di antara makna setan dibelenggu, orang yang berpuasa itu dengan puasanya itu menjadi perisai dia untuk melakukan dosa-dosa. Sehingga setan tidak leluasa untuk menggoda. Dia menjadi lemah. Godaannya menjadi lemah karena ibadah puasa yang dilakukan. Karena puasa ini kemudian menjadi perisai seseorang dari melakukan dosa-dosa. Itu diantara makna secara maknawinya. Ya, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, bisa jadi makna setan dibelenggu itu dibelenggu secara makna hakiki. Artinya setan dibelenggu memang di bulan Ramadan. Dirantai. Tapi kenapa masih banyak maksiat terjadi di bulan Ramadan? Ya, perhatikan jamaah. Setannya dibelenggu di bulan Ramadan. Sementara nafsu ini bisa ditundukkan sebenarnya oleh ibadah yang bernama ibadah puasa. Andai kata orang betul-betul berpuasa, maka nafsunya akan mampu ditundukkan. Sehingga kemudian dia tidak akan melakukan maksiat dan pelanggaran di bulan Ramadan. Karena pertama setan sudah dibelenggu secara makna hakiki, kemudian nafsunya tunduk dengan ibadah puasa yang dilakukannya. Nah, permasalahannya kenapa masih banyak orang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Setan memang bisa jadi dibelenggu secara makna hakiki, tetapi jiwanya dia tidak belenggu. Jiwanya dia tidak tundukkan dengan ibadah di bulan suci Ramadan itu. Sehingga kemudian kemaksiatan, pelanggaran itu betul-betul masih terjadi di bulan Ramadan. Nah, setan sudah dibelenggu, jiwa tunduk dengan ibadah puasa, maka insya Allah orang tidak akan berani melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Karena setan sudah tidak bisa mengganggu, nafsu juga sudah tunduk dengan puasa yang dilakukan. Harusnya dengan puasa itu tidak ada pintu untuk melakukan dosa-dosa. Nah, permasalahannya karena masih banyak di antara kita ini yang berpuasanya tidak puasa beneran. Yang tadi hanya puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Matanya tidak dipuasakan, hatinya, mulutnya tidak dipuasakan. Sehingga kemudian maksiat masih tetap terjadi dan merajalela karena sekali lagi dia tidak mampu menundukkan nafsunya dengan puasa yang harus dia lakukan di bulan Ramadan itu. Itu makna dari wasupidatis syayatin. Jadi ada dua maknanya, bisa bermakna secara hakiki, bisa juga maknanya secara maknawi.